Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Tentang hukumnya orang menikah. Kemarin beberapa hari kemarin itu ada yang bertanya tentang pendapatnya bagi orang yang lagi jomblo, ya. Bagaimana pendapatnya? Jadi menurut Syekh Al-Allamah Al-Judari ini menerangkan dalam kitab Qurratul Ayun, tak tahu kitab apa? Qurratul Ayun. Ada dalam kitab Qurratul Ayun, dalam si akhirnya, wa wajibun 'alal lati yasazina tusawwiju bi kulli harin imkana wa zaidun bin nisa'i faqadil mana wa laysa munfaqu siwal rijala. Kalau artinya seperti ini. Jadi hukum bagi seorang jomblo itu ada 5. Yang pertama, wajib bagi seseorang menikah. Menikah itu dihukumi wajib. Kapan nikah itu dihukumi wajib? Yakni apabila ia tidak segera menikah amat dikhawatirkan akan berbuat zina, maka menikahnya dihukumi wajib, harus segera. Jadi paham? Kemudian menikah itu dihukumi sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan mempunyai anak. Montroan di anak kabin, maka hukumnya sunnah. Tetapi ia masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, baik ia sudah berminat menikah atau belum berminat. Jadi intinya kalau kawin itu pengen punya anak, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, makruh. Hukum menikah itu dihukumi makruh bagi orang yang belum berminat punya anak, juga belum pernah menikah, sedangkan ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Yang nomor 4 adalah mubah, boleh-boleh saja, akabiyah tak akabiyah. Ini bagi orang yang mampu menahan gejolak nafsunya dari berbuat zina. Yang terakhir, hukumnya haram akabiyah. Bagi orang yang apabila menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah dohir maupun nafkah batin. Gitu ya. Mungkin lanjutan dari pertanyaan kemarin yang hanya saya sampaikan hukumnya wajib bagi jomblo. Nah, sementara dilihat dari situasi dan kondisinya, hukum menikah itu wajib apabila dikhawatirkan zina. Ada yang sunnah kalau kepingin punya anak, seperti itu. Terus lagi yang tato, ada tato kemarin. Berceritanya tato, orang Kristen tatuan, kemudian masuk Islam. Tato itu ada 2 macam. Ada tato yang permanen. Maksudnya yang permanen itu sulit hilang. Model ini tinta ada di bawah kulit. Cara memasukkan tinta dengan jarum. Yang jenis ini wudhu atau mandi junubnya sah. Karena tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Kalau tato yang permanen sah, karena tintanya sampai edem kok. Kemudian yang nomor 2, non permanen, tinta di luar kulit, di warna korek. Jenis ini wudhunya gas, sah wudhunya. Tapi hukum bertato kedua-duanya, baik yang permanen atau yang tidak permanen, itu hukumnya haram. Itu yang perlu dipahami.
bahir apa behel gigi itu juga haram hukumnya. Hukum membuat tato satu paket dengan hukum memakai behel haram. Karena apa kan kalau dihukum haram ngubur ciptaan apa nih? Ya, itu alasannya. Karena merubah ciptanya Allah. Itu referensinya yang Al-Bujairi al-Manhaj Al-Bujairi al-Manhaj juz 6 halaman 71. Terus kemudian kitab Dalilul Falihin juz 4 halaman 490. Mungkin ada yang butuh referensi. Mungkin yang lain pertanyaan yang lain. Jadi paham yang tato dengan yang jomblo ya. Tindik bagi laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh, perempuan yang boleh. Itu tuh. Jadi yang boleh itu muslimah. Yang boleh menindih telinga itu hanya muslimah. Sekarang kalau muslimah menindih hidung belok, maka proposal menindih betul kan? Ayo elak, gimana itu? Hidung atau anggota tubuh yang lain perlu dikasih perhiasan. Ini yang perlu digarisbawahi. Apabila titik hidung atau anggota tubuh yang lainnya itu sudah menjadi adat istiadat ya. Umumnya para wanita muslimah memakai seperti itu, maka hukumnya diperbolehkan dengan alasan dihiaskan dengan menindih telinga. Tapi yang pertama harus dilihat dulu itu ada atau bukan. Kalau dalam kaidah fikih kan ada muakkad, itu apakah berkaidah? Ya jadi kaidah, ya. Nanti di kelas 6 itu biasanya dipelajari al-adat muhkamah. Adat itu bisa dijadikan sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan nggak bisa, nggak berfungsi itu ya. Bahkan ada yang memperbolehkan menindih hidung, menindih pusar ya, itu dengan catatan atau dengan syarat hal itu tidak menjadi syiarnya wanita kafir. Maksudnya tidak menjadi syiarnya wanita kafir seperti ini. Munbodereng nindi elonga tak apa menggambarkan orang kafir, tidak seperti itu ya. Jadi paham ya? Tapi kalau tergambar seperti itu nggak boleh, karena syaratnya harus tidak menjadi syiarnya wanita kafir. Hanya dilihat oleh suami. Beningin Purana Troya besok yang lain ya gaya yang itu. Tidak menimbulkan bahaya, tidak membahayakan dirinya. Ya jadi paham itu yang titik. Yang lain operasi plastik ya apa berubah ya itu dengan apa ada kalau apa adanya dialami tak usah pakun dan akhirnya maksudnya menceritakan orang
penduduk bumi waktu jadi penduduk bumi kalau ada penduduk langit tidak ada langit. Jadi paham maksudnya? Iya. Cuman kalau apa nyaman? Ya operasi ya kamu kecuali darurat ya. Ya maksudnya kecelakaan kardiologis, tapi tepat ya itu tidak boleh. Itu namanya merubah kehendaknya Allah. Tak tawakal, tak pasrah, tak pasrah. Hunsa bencong harus ngasih hukum sih bencongnya aku hukum pakai hukum laki-laki saja mencoba mana mati hunsane mati tukang kui doger apa doger ya kan apa ngakui apa kamu nengok begini enggak mulai laki saja menghunsa rumah itu kualitasnya bukan dogernya. Cuman kalau becong yang mengikuti karakter aslinya, mau laki yang mengikuti laki. Mau apa mau bini laki ya? Tomboy, ikuti dia kan istilahnya. Tomboy. Tetap pakai adatnya becong itu adatnya orang laki. Orang laki, si orang begini. Umpamanya sampai operasi kelamin sama dengan laki ya gue gak boleh begini ya tanpa kamu boleh. Lain. Ayo. Kalau yang baik kalung salib itu tapi orang Islam gimana itu? Hah? Kalungnya salib. Kalung Salib. Kalau tadi kita merujuk pada penjelasan tadi, selama tidak menjadi syiarnya orang kafir tidak apa-apa, tapi menjadi syiarnya kecuali sudah dari emas. Kalian dan laki. Yang paling salib itu menunjukkan syiarnya orang Kristen ya nggak boleh. Jadi aku ya. Jangan dibantah. Oke. Siapa macam tidak apa-apa. Karena orang yang pakai itu kan menunjukkan apa? Sangar. Nggak boleh kuat. Mata kan kuat kan? Dicekam. Tapi sebisa mungkin tak usah kaku. Tak usah kalong-kalong apa? Mata kalau bisa sabuk dari orang. Benang sultan Kalau apa? Tali. Iya. Masa saya trauma dia. Hanya mana bunuh di? Dia bunuh kadiri. Dengan bunuh di. Nangis, boleh kalau penting. Nanda kepelengan ya. Nanda kepelengan. Hunsaria punya dua jenis kelamin dia. Mempada nasi terjadi kayu aru benih hunsa ya. Benih kan, satu jenis kelamin dia kan punya. Berarti benih bencong. Bencong itu punya dua jenis kelamin. Bermakmum kepada hunsa itu hukumnya tidak boleh tasah. Tidak makmum. Bisa kamu nyerot, sama kombe, kayak imam. Jadi menurut ekor cabai, coba tuh abi ini. Udah ekor cabai coba. Untuk abi ini bisa dua, ini bisa laki, bisa bini. Kan ya, mau nabi ini berarti laki, mau laki berarti bini, mau kita andi bini.
Ada dua kemungkinan. Jadi geser kembali dulu sama Mumbai. Makmum nurai kemalik ya maksudnya. Hah? Makmum nurai kemalik ya. Lalaki sapana lain, bidan sapana lain ya. Maksudnya bermakmum kepada unsa itu tidak boleh. Jadi diistilahkan nyelok kembali sama Mumbai. Ya mana makmum bahkan masuk sapan saya kemagian nah, masuk sapan bibinya pada lagi ya. Bebas ya tengah-tengah. Tengah-tengah aja ya. Masuk sapan itu. Tidak boleh ya. Jadi bermakmum kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah? iya benar. Namun ada juga yang mengatakan jodoh harus diusahakan. Mana yang benar jika memang kita harus diusahakan sampai batas mana yang diizinkan oleh syara'? Apakah doa kita saja sudah dikatakan sebagai usaha yang mencukupi? Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi urutannya itu berusaha, kemudian berdoa. Setelah itu tawakal. Sampai kapan kita ikhtiar itu? Ya sampai berhasil. Selama belum berhasil kita jangan berhenti. Jadi saya baca berhenti sebelum berperang. Berhenti sebelum bertemu dengan jodoh. Ketemu terus ya. Jadi harus terus ikhtiar berusaha. Tak bisa saya buruk, saya temor diusahakan. Tak bisa saya temor, saya tahu. Tak bisa saya tahu, saya itu tepat kata saya. Seperti itu. Jadi maksudnya tetap harus berusaha. Selain berusaha juga dibarengi dengan doa. Kalau cuma usaha tanpa doa namanya sombong. Cuman doa ada usaha berarti Bohong. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ikhtiar, berusaha, kemudian berdoa. Setelah itu tawakal. Apa katanya Allah? Yang mana terserah engkau ya Allah. Yang terpenting yang saya inginkan situ. Terserah Allah. Yang terpenting yang saya inginkan itu. Stay. Jadi paham ya? Lagi ingat deh. Untuk usaha apa nih? Sampai ketemu berimam. Nah, udah ketemu berimam aja. Sampai ketemu bencong tak sah. Bencong dari imam tak sah. Waktu ketemu dengan imam yang sebenarnya. Jadi kabar pasti ketemu. Yang terpenting berusaha berdoa, kemudian tawakal. Sudah?